selamat siang. Welcome to my YouTube channel. Hari ini aku diundang sebagai motivator dan kebetulan sekali memang cocok sekali untuk saya ya, karena saya adalah motivator dan suami saya kopi gladiator. Nah, hari ini ada banyak sekali yang akan disampaikan, khususnya terkait dengan motivasi kesuksesan seseorang, bagaimana seseorang menjadi sukses, bagaimana caranya berperilaku agar bisa menjadi orang yang sukses. Saksikan nanti after this di YouTube channel saya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Thank you. Adalah India, karena itu aku memakai sari India. Jadi nggak mau baju India kan? Serius banget ya? Hebat juga ya. Nah, jadi mereka ini adalah orang-orang yang sukses yang telah bergabung dengan Bening Indonesia. Kak Indah Mujairah, akhirnya ya kita yang ketemu ya sama orang nomor 1 di Palembang. Saya nomor 1,5. Boleh. Kemarin nggak sempet foto loh. Mau foto sekarang? Boleh. Oh iya. Dan bisa joget loh. Terserah aja. Bisa joget. Serius, nggak bisa joget. Kalau nggak kita main biasa-biasa aja. Nggak foto nggak? Kita kan rame dia, kita kan bentar. Dari Batam, Kak Ida. Iya, jauh sekali ya. Dari Batam. Boleh. Sama nanti jogetnya. Nggak pernah ini berjoget TikTok ini ya. Terserah aja yuk. Terserah mana Pokoknya ini. Joget-joget aja. Makasih Kak Ida. Lantai 3. Lantai 3 sudah bisa masuk belum ya? Udah. Oh ya sudah, kita ke lantai 3 aja dulu. Bapak kakak kami nunggu tim kami lagi. Oke. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Ya Allah, tidak pernah sama sekali berjoget TikTok. Terumpak disuruh TikTok. Ini pertama sekalinya. Bang, ayo Bang. Belok kiri, ikutin deh jalannya. Halo Koko. Kita ketemu lagi di sini. Apa kabar? Sudah bisa masuk belum sih? Hai, sudah bisa. Hai, apa kabar? Pecah banyakan bodyguard ya? Iya. Syahrini yang pernah masuk ini. Oh seriusan nih ini acara? Di mana sayang kami? Baru saja sampai, seperti biasa ya, jamnya orang Palembang, seharusnya jam 1 mulai, ini sudah pukul 1:30 sore. Kidding, ini baru jam 1:30. Kita menanti tamu kehormatan Dr. Rocky Pratama dan yang punya acara, Nana Devika. Jadi keep stay tune terus.
ya. Juga akan ada kita sambut sebentar lagi. Inilah dia penampilan dari seseorang yang kita rahasiakan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul bersama. Mengawali pepatah hari ini kita akan mengucapkan selamat datang kepada Dr. Oki Pratama selaku owner dari Bening Indonesia, dan kepada komisaris kita Pak Irfandi, terima kasih, dan tim Bening Indonesia. Dan kita punya tamu spesial di sini, ada Bang Robi Purba. Dan kita juga ada beberapa tamu kehormatan dan keluarga. Ada Mbak Ida Mujair, ada Kak Andita, dan seluruh tim Infinity, seluruh tim Bening Indonesia. Terima kasih sekali sudah hadir di sini. Orang, kalau dari diri kita aja nggak yakin, bagaimana orang bisa yakin sama kita? Ini saya sebagai saksi, ini bisa saya pertaruhkan diri saya, muri mana yang bisa dibayar. Karena muri itu harus punya literaturnya, harus punya datanya. Kenapa bisa mengklaim seperti itu? Kenapa? Karena muri pun bisa di take over lagi, bisa saja nanti di tahun depan bukan kita lagi, ataupun misalnya yang ngeklaimnya A, bisa aja kita klaim A-nya itu tahun depan, karena muri itu sebuah hal seperti piala bergilir, seperti itu. Jadi tidak ada ceritanya namanya muri bisa dibayar, tapi seperti itu. Namanya pohon, semakin tinggi pohon, semakin banyak buahnya. Kalian siap-siap buahnya dilemparin orang. Tapi bagaimana supaya buahnya nggak habis-habis? Maka dari itu pohonnya harus disuburin, pohonnya harus diperbanyak buahnya, sehingga orang capek lempar-lemparin, nggak habis-habis, nggak mati-mati itu pohon.
Maka dari itu selalu positif, tetapi bukan hanya dari mulut saja, lakukan di sehari-harinya. Oke? Berikutnya lagi kita ngomongin Shopee. Shopee Super Award dengan bangga kita mengalahkan 25 brand-brand lain, bukan hanya dari skincare saja. Ada brand dari t-shirt di situ, ada brand skincare, ada brand-brand suplemen di situ, kita bisa mengalahkannya. Iyalah, menangnya dari Ford. Yang masuk aja dari brand dokter saja untuk di skincare aja cuma 1 brand, itu tanpa Ford. Menangnya dengan Ford yang memang caranya menang dengan Ford, berarti membuktikan kalau bening ini banyak peminatnya. Tepuk tangan dahulu. Berarti skincare kita diminati di Indonesia ini. Dan pola pikir yang harus kalian lakukan, yang kalian harus tanamkan di diri kalian, ini brand bukan brand lokal lagi. Ini brand sudah nasional. Brand ini sudah banyak, kalau kita ngomongin sudah go internasional juga benar, karena banyak yang sudah menjual brand ini di nasional. Ada agen di Taiwan, Hong Kong, Jepang, banyak sekali agen-agennya kita yang sudah di luar negeri. Kalau kita mau klaim-klaim udah go internasional bisa saja, tapi saya selalu kalau mau mengklaim itu saya tidak mau yang overklaim. Saya selalu mengklaim sesuatu yang memang benar-benar layak untuk diklaim. Karena saya tipe orang yang maluan, yang tahu diri. Saya selalu bilang, kalau misalnya kadang sama Hendy yang selalu bareng sama saya hampir tiap hari, misalnya mau nunjukin sesuatu apa, misalnya amit-amit mau pamer kekayaan, saya selalu bilang ke diri saya, nanti diketahuin orang ini yang lebih kaya, kayak gitu. Saya selalu kayak gitu, malu saya kalau mau pamer-pamer harta ataupun apa, karena banyak yang lebih kaya dari kita. Quote yang bisa kalian gunakan ini di kehidupan sehari-hari kalian. Majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Naiklah ke atas tanpa menjatuhkan orang lain. Berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Saya Dr. Oki Pratama, kita sukses bersama-sama di Bening Indonesia. Yes. Berikan tepuk tangan yang luar biasa, Dr. Oke, Dr. Oki. Viral sensation, tapi juga kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang, banyak hal positif yang kita bisa serap dari beliau yang satu ini. Salah satunya kenapa juga beliau ini akan dipilih sekarang ini untuk memberikan motivasi dan juga semangat bisnis. Kalau enggak gara-gara memang beliau ini rajin memotivasi kita semua. Dan beliau ini sering sekali mengedukasi, terus juga beliau ini adalah ibu yang baik untuk anak-anaknya ya. Dan tempat saya curhat kalau saya lagi ada masalah. Sama iya. Boleh langsung saja kita iringi dengan tepuk tangan yang luar biasa. Please welcome Indah Rizky Punjaya. Anak muda dan juga influencer dan juga ibu untuk 3 orang anaknya. Selamat datang Mbak Indah. Ini memang panggung buat saya sih nggak ada ya. Terima kasih banyak Bung Helmi Yahya, Mbak Alia Rohali, dan satu lagi yang lagi viral zaman sekarang mungkin sudah pada tahu semua ya. It's my dream mas. Anya Geraldine. Tepuk tangan untuk ketiganya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mohon izin Bapak Camat Kemuning, mungkin tidak usah formal ya Pak ya, karena seperti pidato pemilihan ketua RT. Diizinkan ya Pak ya. Oke. Senang sekali rasanya malah siang atau sore hari ini saya diundang untuk berbicara di atas ini, di acara yang benar-benar menggelegar
dari Nana Devika untuk kita semua. Tapi mohon maaf sebelumnya muka saya mungkin tidak full makeup seperti yang lainnya karena saya baru saja menyelesaikan perawatan saya laser CO2 treatment fraksional di Benings Clinic. Jadi jangan lupa untuk datang ke Benings Clinic Palembang atau Benings Clinic di kotamu. Oke. Yang terhormat dan tentu saja yang membanggakan Dr. Oki Pratama yang kita sayangi, yang selalu menjadi panutan kita. Kemudian yang saya hormati juga Mbak Nana Devika, yang sebenarnya sedikit membingungkan. Ini Mbak Nana Devika sebenarnya asalnya dari Jepang atau India. Karena nama panggungnya ini Nanya Chan, setelah menikah dengan Sarukan berubah menjadi Nanakan. Benar ya? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta tak lemak minum kopi Gladiator. Benar gak? Harus cinta dulu maka lemak minum kopi Gladiator. Perkenalkan, nama saya Indah Rizky Aryani SEMM. Saya merupakan Ketua PKK Kecamatan Kemuning Palembang sebenarnya. Kemudian kalau di Indonesia ada yang namanya Tukul Arwana, ada juga kalau tidak salah spesies buar lele. Dan saya adalah Indah Mujair. Saya pernah mendapatkan penghargaan menjadi lulusan termuda pada zamannya Strata 2 ketika teman-teman saya berkuliah S1. Saya bahkan mengambil 2 kuliah. Pagi saya kuliah bahasa akuntansi, malam saya kuliah bahasa Inggris. Bahkan kuliah akuntansi saya juga saya selesaikan dengan international class. Ketika saat itu teman-teman saya taunya dugem, teman-teman saya taunya happy, dan saya menyelesaikan kuliah saya dengan sangat cepat. Oke. Dan saya juga pernah menjadi seorang karyawan bank. Saya menjadi penulis, saya menjadi pujangga, saya menjadi pembaca puisi, saya pernah menjadi penari. Saya pernah mempunyai berat 3 kilo waktu lahir. Saya pernah kurus dulu. Kemudian saya memutuskan untuk berhenti kerja. Dan satu hal lagi, saya juga merupakan atlet tembak nasional yang pernah meraih beberapa kejuaraan nasional di Indonesia. Pada akhirnya saya memutuskan berhenti setelah suami saya menembak saya. Kalau zaman dulu tembakannya sampai ke lubang pusat, tapi sejak kopi Gladiator tembakannya sampai ke Uluwati. Jadi saking luar biasanya kopi Gladiator. Bapak-bapak sudah cobain semua ya Pak ya? Aman Pak. Kalau suami saya itu 3 hari pacar ngangkat ember. Kalau sudah minum, itu suami saya malu-malu. Kalau yang biasanya 1 kali jadi 10 kali berkat kopi Gladiator. Oke. Setelah saya ditembak suami saya dan saya tetap menjadi pegawai bank, saya memutuskan berhenti kerja saat itu. Karena saya ingin menjadi pedagang. Berantem saya dengan ayah saya karena kata ayah saya, kamu saya sekolahkan tinggi-tinggi untuk menjadi orang sukses yang kerjanya kantoran. Tapi kenapa kamu ingin berhenti bekerja, memutuskan untuk menjadi pedagang? Hati saya sakit, hati saya menangis, tapi saya selipkan doa bahwa suatu hari jika saya sukses, saya akan berkeliling dunia dan saya akan mengajak kedua orang tua saya berkeliling dunia. Dan alhamdulillah pada hari ini sebelum usia saya 50 tahun, sudah hampir 50 tahun atau 50 negara yang pernah saya kunjungi dengan catatan menggunakan uang saya sendiri, bukan uang suami, bukan uang orang tua saya. Hasil kerja saya, kerja keras saya berdagang. Jadi artinya ibu-ibu yang ada di sini semua, Anda pun bisa berkesempatan untuk sukses. Dan untuk membagikan kebahagiaan sukses saya, sebelum saya nantinya akan mengajak Anda bercerita atau memotivasi Anda tentang kesuksesan, saya juga menyiapkan sedikit hadiah yang mungkin tidak ada artinya dibandingkan dengan Dr. Oki. Kalau sekali ngasih kan 100 juta ya, iko-iko ya. Nah ini ada beberapa souvenir dari luar negeri. Saya memiliki pecahan uang India. Kalau di Indonesia uang India ini bisa kita rubah sepertinya menjadi 1 miliar sepertinya. Kemudian ada uang dolar, ada juga uang dari beberapa negara lain yang nantinya akan saya bagikan kepada teman-teman semua yang bisa berinteraksi pada saya hari ini. Mohon izin Dr. Oki, banyaklah duit Dr. Oki sebenarnya.
Oke, pada akhirnya saya membuka sebuah bisnis yang saya sukai sambil berkeliling dunia. Dan saya memutuskan untuk aktif di dunia sosial atau di dunia medsos sebagai keinginan saya menjadi yang bermanfaat untuk orang lain. Sebab apa? Kata orang tua saya, dan kata-kata ini mungkin bisa kita dengarkan dari orang-orang sukses lainnya. Ada banyak orang sukses lainnya, tetapi ingin menjadi sukses yang seperti apa dulu? Jadilah sukses yang bermanfaat bagi orang lain, sekalipun hanya menyingkirkan debu. Karena ada banyak sekali debu di zaman sekarang ini, begitu. Oke, jadi kalau ditanya alasan saya diundang ke sini bukan karena saya cantik dari lahir, bukan karena hidung saya mancung, tapi karena memang perubahan yang luar biasa yang diberikan Dr. Oki Pratama ini kepada saya sebagai hadiah luar biasa di dalam hidup saya. Dan saya sungguh berterima kasih, saya menjadi bangga sekali bergabung dengan Bening Klinik. Tepuk tangan untuk Bening Klinik dan Bening Indonesia. Oke, ada cerita yang nyata sekali yang ingin saya ceritakan kepada Anda. Beberapa bulan yang lalu saya mengajak ibu saya ke sebuah mall terkenal di Jakarta, mall besar. Hari itu ada sales atau pramuniaga yang menawarkan barang diskonan. Bu, ini ada jualan skincare dari luar negeri dan saat ini lagi diskon 50%. Mendengar kata diskon, telinga ibu saya memanjang. Ngidik, dia datang ke tempat salesnya. Ini produknya apa, Mbak? Tertarik karena diskon yang sangat besar. Terus kata orang luar negeri, ini Bu, produk terkenal dari Eropa. Ibu sebelumnya pakai skincare apa? Kata si pramuniaga. Dan ibu saya menjawab seperti ini. Anak saya pakainya Benings Indonesia. Saya juga kebagian dikasih produk dari Benings Indonesia. Tahu apa jawaban pramuniaga? Kata jawaban pramuniaga, Bu, kalau gitu nggak usah dibeli skincare yang ini, pakai Benings Indonesia aja. Karena Benings Indonesia begitu menggema namanya di mana-mana. Begitu loh. Akhirnya jangan nggak dapet tadi, bebelianlah produk lain, yang penting diskon. Nah, dan benar tadi apa yang dikatakan Dr. Oki bahwa sesungguhnya produk Benings Indonesia ini memang sudah go internasional. Harus saya katakan dengan jujur, Dr. Oki, saya ketika bulan lalu berangkat ke New York menemui keluarga saya di sana, saya membawa beberapa paket Benings Indonesia. Bahkan adik saya sendiri yang tinggal kebetulan di Jerman, dia dan teman-temannya memakai produk dari Benings Indonesia. Dan saya pun berkonsultasi kemarin sempat ke Dr. Oki Pratama, kira-kira kalau misalnya adik saya mau repeat order produk dari Benings ini bagaimana? Ternyata saking begitu hebatnya perancangan dari Dr. Oki Pratama ini, produk Benings Indonesia ini bisa dibawa ke luar negeri dan dipakai oleh orang luar negeri. Ini luar biasa sekali. Kenal sama Dr. Oki, Mbak? Kenal. Bangga? Bangga sekali. Kira-kira Dr. Oki ini suksesnya itu turun dari langit hadiahnya atau enggak? Enggak, kenapa? Menurut Mbak kenapa nih? Menurut saya itu berkat usaha dari Dr. Oki. Oke, tepuk tangan semuanya karena memang kesuksesan Dr. Oki itu adalah berkat usaha dan kerja kerasnya. Boleh dipilih hadiahnya di sana. Ada kulkas 2 pintu, televisi 52 inch dan naik haji bila mampu. Rika mau menyapa dulu. Hai Bun. Hai. Oh, ternyata netizen saya. Tidak ada kesuksesan yang turun jatuh dari langit. Sekalipun kamu itu anak raja hutan atau mungkin kamu adalah anak ratu Inggris. Sekalipun kalian konglomerat, tidak akan ada kesuksesan yang abadi jika dari diri kalian tidak memiliki banyak sifat-sifat atau sikap-sikap yang bisa mempertahankan kesuksesan itu sendiri. Sebab itu harus memiliki strategi yang baik untuk sebuah bisnis agar tidak hancur. Sekarang kita berkaca dengan beberapa brand. Misalnya Nokia. Masih ingat zaman dulu chatting pakai Nokia? Yang kalau misalnya Weekend Love itu pakai angkot TTTT, berganti dengan BlackBerry. Tukeran sama cowok pakai pin BB. Dulu saya juga pacaran sama bapak ya, Pak ya pakai pin BB. Malam nanti kopi gladiatornya 2 gelas. Kemudian
BlackBerry akhirnya tergantikan dengan Android. Artinya kalian memang harus memiliki strategi untuk mencapai sebuah kesuksesan dan untuk mempertahankan kesuksesan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, pengertian dari sukses itu apa. Kalau berdasarkan para ahli, sukses itu adalah mencapai sebuah tujuan dengan kerja keras kita sendiri, dan banyak orang yang menganggap sukses itu adalah punya mobil, punya harta yang banyak, punya istri 10, termasuk sukses gak kira-kira itu? Kemudian punya jabatan yang tinggi, uang yang berlimpah. Tetapi kesuksesan pada hakikatnya adalah kemampuan yang Anda miliki untuk menjalani kehidupan Anda dengan kebahagiaan, kehidupan yang lebih baik dan maju karena diri Anda sendiri. Begitu. Ada banyak sekali sebenarnya pengertian dari kesuksesan. Ada Bill Gates. Kalau Bill Gates itu menyatakan bahwa kesuksesan itu sebuah kata sederhana yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi melainkan kebahagiaan. Ada juga sukses versi orang lain, si Mark. Tahu ya Mark ya? Mark yang punya rujak bebek, tahu? Tahu ya, Mark itu mengatakan bahwa kesuksesan itu tidak lepas dari kegagalan. Jadi kalau misalnya kamu 99 kali gagal, maka 100 kali Anda harus berdiri tegak. Begitu, ada banyak sekali pengertian definisi sukses. Yang pertama sekali harus Anda rubah adalah apa yang ada di dalam mindset Anda. Jadi kalau di dalam mindsetnya sudah tahu nih pengertian sukses, kalian sukses ingin membuat diri Anda bahagia, kalian sukses ingin mencapai sesuatu dengan kemampuan yang Anda miliki, maka insya Allah dengan cepat Anda akan dapat mencari kesuksesan tersebut atau menggapainya. Oke, yang pertama, apa tips untuk sukses? Berkaca dari Dr. Oki. Ini rahasia Dr. Oki saya bongkar sedikit. Izin dokter. Beberapa bulan yang lalu saya pernah membaca chat dari Dr. Oki dengan ibunya. Jadi ternyata Dr. Oki ini sangat dekat sekali dengan orang tua, khususnya ibu. Tahu tidak apa percakapan di dalam sana? Ada yang bisa menebak nggak kira-kira? Bukan izin nikah, bukan. Ada yang tahu? Hari itu Dr. Oki ingin memutuskan untuk membeli sebuah properti besar untuk menjadikan cabang terbaru Bening Klinik Palembang. Dan apa kata Dr. Oki saat itu? Ma, Oki izin ya mau beli ruko ini. Dokter mungkin masih ingat memforwardkannya ke saya. Di situ saya merinding luar biasa karena kenapa? Uangnya punya Dokter Oki, kesuksesannya milik Dokter Oki, tapi dia bertanya dulu dengan orang tuanya. Dan tahukah kamu bahwa izin dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah izin dari orang tua, dan Dokter Oki lakukan hal itu. Jadi no wonder saya tidak akan bertanya-tanya kenapa Dokter Oki bisa sukses, karena dia sudah memperoleh izin dan restu dari orang tua. Artinya pulang dari sekarang, hargai orang tua kalian, hormati orang tua kalian. Dokter Oki terharu. Ya, jadi Dokter Oki ini ternyata dia sangat luar biasa sekali dekatnya dengan orang tua. Pulang dari saat ini minta maaf ke orang tua, atau katakan kepada orang tua, Ma, saya ingin hidup untuk membahagiakan mama. Saya ingin hidup untuk membahagiakan papa. Begitu. Seberapa lagi sih usia orang tua Anda akan bertahan untuk hidup? Dan untuk apa kesuksesan Anda hari ini kalau bukan untuk orang tua, keluarga dan anak-anak Anda? Betul? Betul. Jadi kalau misalnya ada orang tua Anda yang hari ini masih hidup, maka jadikan ini kesempatan untuk meraih kesuksesan sebesar-besarnya. Begitu. Doa orang tua itu adalah doa yang paling manjur. Sebab itu jangan pernah lupakan orang tua ketika kamu melakukan sesuatu. Kemudian tips sukses selanjutnya. Tips sukses selanjutnya yang kedua, ini juga saya intip dari Dr. Oki Pratama. Ada yang tahu kira-kira apa? Sifat Dr. Oki Pratama yang selalu viral. Ada yang bisa tunjuk tangan atau tunjuk kaki boleh? Oke, Mbak yang di sebelah kiri itu penari India beneran, Cak, novel ya. Aduh, kalau novel hadiahnya saya harus agak besar.
Boleh silakan, ini novel selebgram Kota Palembang juga yang sering galau. Boleh, saya novel. Apa kira-kira yang sedang viral dengan Dr. Oki sekarang ini? Sepertinya sih beliau itu orang dermawan dan suka memberi kepada sesama atau bersedekah. Boleh Nadine diberikan hadiahnya kepada C Novel. Jangan ditukar dengan otak-otak gratis ya C Novel. Oke. Tips selanjutnya adalah bersyukur. Bersyukur itu adalah wujud terima kasih seorang hamba kepada yang menciptakannya. Ketika bangun tidur, ucapkan syukur kepada diri Anda. Sebab tidak semua orang diberi kesempatan untuk bangun lagi. Bayangkan kalau tiba-tiba kamu tidur, nyenyak semalam habis makan pempek 20 biji, tahu-tahu kamu dapat terbangun lagi. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Tidak ada. Nah, wujud dari rasa bersyukur yang dilakukan oleh Dr. Oki adalah bersedekah. Tidak akan membuat miskin seorang umat yang bersedekah. Bahkan di dalam Quran, ini saya catat sedikit, mohon maaf atau mohon koreksi karena saya bukan ahli agama, ya Pak. Di Quran surat Ibrahim ayat 7, ketika kamu bersyukur, maka kami tambahkan nikmatmu. Ada cerita dari Imam Ahmad saat itu. Jadi pada hari itu Rasulullah ketemu dengan seseorang pengemis. Dia berikan kepada pengemis tersebut 1 biji kurma. Kemudian si pengemis mengucapkan tidak usah, karena dia merasa 1 biji kurma ini cuma nama tai gigi baik. Sebiji kurma ngenyang keidak, tai gigi tambah banyak dipikirnya kan. Kemudian Rasulullah bertemu lagi dengan pengemis berikutnya. Diberilah 1 biji kurma kepada pengemis tersebut, dan kata pengemis tersebut, alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memberikan uang sebanyak 40 dirham sebagai tambahan. Artinya ketika kamu bersyukur, maka nikmatmu akan ditambah dengan Allah. Dan itulah sifat Dr. Oki Pratama, Bening Foundation, yang dilakukan serta-merta untuk mengharapkan keridhaan dari Allah, bersedekah. Makanya Dr. Oki tambah kaya. Bener gak kira-kira? Bener ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, jemaah. Nah, laju berubah kan? Oke. Lalu Mbak Indah, apa korelasinya antara bersyukur dengan sukses? Orang yang bersyukur itu cenderung lebih produktif dalam hidupnya. Orang yang bersyukur cenderung merasa apa kelebihan yang diberikan oleh pencipta itu akan dilakukan atau dimanfaatkan sebaik mungkin. Berbeda dengan orang yang tidak bersyukur, cenderung menggerutu, kapan dikit-dikit curhat ke medsos. Ya, Cenovel. Salah seperti kita itu Cenovel. Oke, orang yang bersyukur itu lebih bahagia dan lebih optimis dalam menjalankan segala sesuatunya. Ketika kita berbahagia, ketika kita optimis atau percaya diri, maka kesuksesan sudah di tangan kita. Fokus, fokus, fokus sampai mampus. Nah, sama halnya dengan Mbak Nana Devika, karena hal ini juga sebenarnya yang agak sulit saya lakukan, dan saya seringkali mendapat nasihat dari Mbak Nana, juga Dr. Oki. Mbak Indah, kamu tidak perlu menghiraukan kanan kiri depan belakang, tapi terus maju, terus fokus. Sama seperti kata Dr. Oki Pratama tadi, majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh Dr. Oki. Kamu pikir Bening Indonesia ini gak kate apa yang nak ngejatuh kenyo? Kamu pikir gak kate apa yang nak ngeroboh kenyo? Ada banyak sekali orang yang iri, ada banyak sekali orang yang menjatuhkan, tapi Dr. Oki melesat seperti bintang di langit. Ini luar biasanya Dr. Oki Pratama. Dia selalu fokus dengan apa yang dilakukannya, dan hal ini juga saya sampaikan kepada rekan-rekan atau sahabat-sahabat Bening, khususnya di bawah timnya Mbak Nana Devika. Fokus, oke? Fokus, fokus, fokus sampai mampus. Dan saya percaya di bawah kepemimpinan Mbak Nana Devika,
ini semua membernya pasti fokus semua. Baru nak nonton, baru nak stalking, baru nak nyari masalah, pasti sudah diingetin sama Mbak Nana Devika. Karena dia pun juga selalu mengingatkan saya. Makanya tidak zamannya lagi kalau misalnya menggunakan iklan. Kamu perhatikan talent-talent Dr. Oki, sekian persen betul ada yang cantik dari lahir, tapi sekian persennya adalah mereka yang memiliki kemampuan atau keunikan. Begitu. Ada yang memang hidungnya sudah mancung, poteh meletek, kalau misalnya disamakan dengan beras samo potehnya. Ada yang hidungnya panjang, pecah batang rambutan. Tapi ada juga yang hidungnya biasa atau standar kemudian dimancungkan. Ada yang kulitnya jerawatan kemudian dihilangkan jerawatnya. Ada yang kulitnya kusam kemudian diputihkan, dibersihkan, dicerahkan berkat dari benih Indonesia. Nah, strategi seperti ini harus dipertimbangkan sehingga nanti teman-teman yang di sini sudah bisa memilih talent mana saja yang akan kalian pakai. Dan ini memang berkaitan sekali dengan yang namanya personal branding. Sebab itu kata Dr. Oki, benih Indonesia itu terkenalnya Mbak Indah bukan dengan masalahnya, bukan dengan sensasinya, tapi dengan prestasinya. Seperti itu. Oke. Kemudian, tapi Mbak Indah kalau misalnya kami ini pemalu, cak mano kira-kira Mbak untuk mengembangkan produk kami. Nah, inilah gunanya strategi. Ajak orang-orang yang pintar berbicara, ajak wong-wong yang setengah canting otaknya maksud aku, yang agak ada kate malu yang mungkin bisa memviralkan produk Anda dan sebagainya. Dengan banyak sekali strategi-strategi, dan ini dimiliki oleh Nana Devika sebagai leader di sini. Oke. Kemudian yang kelima, mudah-mudahan belum lapar kalau ya. Sudah saya siapkan makanan-makanan di sana dan sudah saya traktir semua. Yang kelima adalah positive thinking dan berperilaku positif. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh Dr. Oki dan Mbak Nana Devika. Kedua sifat ini ada galau di mereka. Siapa yang mau dipimpin oleh orang-orang yang sifatnya negatif, yang selalu menjelekkan orang lain, yang selalu mencari masalah? Pokoknya kapan ada masalah, kapan ada gibah, kapan ada fitnah, di situ ada dia. Siapa yang mau dipimpin oleh orang-orang seperti ini? Coba kalian lihat latar belakang pemimpin kalian. Dr. Oki Pratama, segudang prestasinya. Mbak Nana Devika, segudang kemampuannya. Betul kan? Dan ini adalah hal yang harus Anda pikirkan sebelum salah memilih tim. Tidak ada salah sebenarnya, tapi mungkin dengan Mbak Nana Devika, dengan bergabung dengan tim Mbak Nana Devika lebih tepat. Karena Mbak Nana Devika ini kalau aku dia sangat berhati ke jaringan-jaringan di bagian bawahnya. Saya perhatikan sekali. Dio, Dr. Oki baru selesai makan, Dr. Oki capek-capek, dipejel ke anak-anaknya, disuruh bikin konten, disuruh bikin TikTok. Oh ya lah kejam kau Mbak Nana. Dr. Oki baru nak bernapas, setelah dipejel ke nyo. Yang keenam adalah mau belajar dan mendengarkan nasihat orang lain. Orang yang sukses cenderung senang belajar hal-hal yang baru. Mereka akan senang dikoreksi orang lain, mereka akan senang dinasehati orang lain, mereka akan senang diberi masukan. Misalnya, aku ngasih masukan sama kamu galau-galau Mbak, kalau pempek masuk ke Thailand bagusnya dikasih nama pempek, bukan bakso. Caknya ketawa ya, ada yang tahu dengan cerita beberapa waktu yang lalu. Orang yang berpikir sukses akan dengan sangat gampang menerima masukan dari orang lain. Mereka tidak anti kritik, mereka akan mendengarkan nasihat orang lain sebagai motivasi untuk hidup mereka. Jadi kalau misalnya Dr. Oki, Mbak Nana memberikan nasihat yang baik, kalian harus mendengarkan. Memang betul sangat sulit untuk memberitahu lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Begitu. Ciri-ciri orang sukses, dia tidak akan pernah kata puas. Tidak pernah akan ada kata puas untuk menambah ilmu pengetahuan dalam hidupnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pecah jelas sudah senggol-senggolan, kapan selesai, Ida Mujair. Karena memang aku nih kalau dikasih mic itu pengennya ngobrol seharian. Begitu. Sebenarnya ada 70 kiat sukses yang ada di sampingnya, tapi jadi 7. Yang ketujuh ini bahwa, percayalah bahwa 100 orang
sukses di dunia ini memiliki kesamaan. Jadi kalau kamu dekat ke Mbak Nana, kamu dekat ke Dr. Oki, kamu dekat ke Mas Robi Purba, Koko Irfandi, Koko Handi, itu rata-rata mereka memiliki kesamaan dalam visi misi. Bagaimana caranya mereka disiplin dalam diri, mereka mengembangkan apapun semangat yang ada di dalam diri sehingga ingin menjadi orang yang sukses. Jadi bergaulah dengan uang-uang yang sukses. Kalau kamu bergaul atau berdekatan dengan orang yang menjual parfum, bau wanginya yang akan tercium di badan kamu. Nah, tips sukses terakhir adalah bergabung dengan tim Nana Devika. Jadilah benih sekarang. Oke. Ke Megaria naik motor. Wahai para pria, minumlah kopi Gladiator. Saya Indah Rizky Areni Mujair. Terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semoga kita semua termotivasi akan kesuksesan beliau yang sudah keliling 50 negara. Dan alhamdulillah acaranya berakhir dengan sangat sukses. Semua orang senang. Dan untuk kamu semua yang belum bergabung di Benih Indonesia, bergabunglah sekarang juga dan jadilah kaya setiap hari. Terima kasih. Dadah.